tak kurang satu apapun. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, meminta kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar supaya kita diberkahi oleh Allah. Ketua kelas meminta tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Umi mau mengabsen kalian semua. Siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ya, tidak ada, semuanya hadir? Ya, alhamdulillah jika kalian semuanya masuk. Sebelum kita mulai, Umi meminta kalian untuk terlebih dahulu merapikan tempat duduk kalian dan menyiapkan peralatan tulis kalian. Tujuannya itu supaya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, jika sudah siap, Umi mau sedikit mereview pelajaran minggu lalu. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita berbicara mengenai materi menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Ada yang tahu itu terdapat dasar sumber hukumnya di dalam Al-Quran dalam surat apa? Ya, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat berapa? Ya, ayat 190 dan ayat 191. Ya, pintar, betul sekali. Nah, sekarang Umi mau tanya sama kalian, ada yang masih ingat pengertian dari berpikir kritis? Ya, berpikir kritis itu adalah orang yang berperilaku dan bersikap sesuai dengan fakta. Ya, jadi apa yang diomongin itu sesuai dengan kenyataan, bukan orang yang hanya kalau misalnya berbicara itu katanya dan katanya. Jadi kalau misalnya dia berbicara tentang sesuatu, dia berani menunjukkan buktinya. Itu adalah ciri dari orang yang berpikir kritis. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan tentang pelajaran minggu lalu? Jika tidak ada, kalian sudah paham, Umi akan menyampaikan materi minggu ini. Nah, sebelum memulai materi minggu ini, Umi mau menanyakan tentang tugas minggu lalu yang Umi berikan kepada kalian. Nah, tugas minggu lalu apa? Ya, Umi menyuruh kalian mencari Quran, ya, surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Sudah kalian cari? Sudah kalian tulis? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah dicari dan ditulis, kira-kira itu kita berbicara tentang apa? Ada yang tahu berbicara tentang apa? Ya, tentang waris. Benar sekali. Kita berbicara tentang waris. Sebelum kita memasuki materi tentang pembagian harta warisan menurut syariat Islam, Umi bakal menyampaikan tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian meyakini syariat Islam bahwasanya waris itu adalah benar-benar terdapat dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui pengertian waris dan lain-lainnya beserta dalil yang membahas tentang waris. Baik anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut, Umi meminta kalian untuk mendengarkan Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Dari video murotal yang sudah kita putarkan tadi, jadi kesimpulan materi hari ini adalah tentang waris. Nah, pada ayat tersebut, Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, kita akan membahas tentang pengertian ilmu waris itu apa, kemudian hukum mempelajari ilmu waris, rukun mewaris, dan lain-lain. Nah, untuk materi lebih lengkapnya, sudah Umi kirim pada link Google Classroom kalian masing-masing. Kalian bisa mengecek di HP kalian. Boleh HP-nya dibuka. Oke, jika sudah, kita mulai ya dari pengertian ilmu waris. Apa itu pengertian ilmu waris? Ya, ilmu waris disebut juga ilmu faraid, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan masing-masing oleh ahli waris. Benar sekali. Jadi dalam ilmu waris itu ada bagian-bagiannya. Ada yang mendapatkan 1/4, setengah, 1/6, 1/8, dan lain-lain. Kemudian hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Nah, setelah kita tahu pengertian hukum mempelajari ilmu waris, sekarang kita masuk ke rukun mewaris. Hukum mewaris itu ada 3. Yang pertama adalah waris, yang kedua adalah muwaris, yang ketiga adalah maurus. Ada yang tahu yang disebut dengan waris adalah? Ya, waris adalah orang yang mendapatkan harta waris. Kemudian kalau mewaris, ya maksudnya adalah mewaris ya. Tadi waris, sekarang mewaris. Mewaris itu adalah orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris. Nah, kemudian sekarang rukun yang ketiga yaitu maurus. Yang dimaksud dengan maurus adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Baiklah anak-anak, sejauh ini materinya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, abang siapa yang mau bertanya? Oke, abang Iqbal mau bertanya apa? Fardu kifayah itu apa? Oke, fardu kifayah itu adalah jika setelah ada sebagian dari kalangan kalian yang mempelajari ilmu waris, maka kalian gugur untuk mempelajari ilmu tersebut. Tetapi jika di daerah kalian atau di wilayah kalian gitu ya, belum ada yang mempelajarinya, maka kalian ya menanggung dosa, karena tadi mempelajari ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka kita gugur dari apa maksudnya? Gugur akan mempelajari kewajiban ilmu waris. Tapi kalau misalnya belum ada dalam satu daerah itu atau wilayah belum satu pun yang mempelajarinya, maka kita menanggung dosa. Oke, ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Kalau misalnya sudah cukup, Umi mau meminta kalian untuk membagi kelompok gitu ya. Umi minta kepada ketua kelas untuk membagi 3 kelompok. Tolong ketua kelas teman-temannya dibimbing untuk membentuk 3 kelompok. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah, Umi meminta kalian untuk menggali lebih dalam tentang materi hari ini yang berkaitan kelompok 1
membahas tentang isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemudian kelompok 2 tugasnya adalah mencari hal-hal yang menyebabkan terhalangnya menerima warisan. Kelompok ketiga merangkum urudul muqarradah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Oke, silahkan bekerja. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kalian mengumpulkan informasi? Jika kalian sudah selesai mengumpulkan informasi, Umu minta setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan dan kelompok lain didengar penjelasan kelompok yang menyampaikan materi. Baik, beri tepuk tangan dulu pada yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju. Ya, baik. Sekarang kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang mau bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Dan tujukan kepada kelompok siapa kalian bertanya. Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Kepada kelompok 1. Oke, silahkan ditanggapi kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah puas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Sudah. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami materi kita pada hari ini melalui penayangan video tadi yang sudah Umi kirimkan linknya ke GCR kalian masing-masing, dan sudah juga kita melakukan diskusi, Umi harapkan materi ini bisa kita gunakan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah sampai ke penutup pelajaran. Sebelum Umi tutup pelajaran hari ini, Umi akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Ada yang bisa atau mau membantu Umi untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silahkan. Oke, benar sekali. Yang pertama adalah kesimpulannya, para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu waris adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita tarik pada materi hari ini, tujuan ilmu waris memberikan pembelajaran bagi kaum muslim agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Kemudian manfaat dari mempelajari ilmu waris itu adalah menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik-balik kita membagi harta warisan itu dengan ketentuan Allah gitu ya, dengan aturannya Allah, bukan dengan aturannya manusia seperti itu. Kalau dipakai dengan aturannya manusia, jauh dari kata sempurna seperti itu. Kemudian belajar ilmu waris menyelamatkan harta benda si mayit sehingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Itulah tadi kesimpulan materi hari ini. Karena masih ada waktu, Umi persilahkan kalian untuk melakukan tindakan penilaian yang sudah Umi kirimkan juga linknya ke GCR kalian. Ada LKPD di sana, silahkan kalian kerjakan. Itu penilaian pengetahuan terlebih dahulu ya. Nah, penugasan untuk minggu depan kalian Umi minta tolong untuk membuat bagan pembagian harta waris. Cukup sampai di sini anak-anak pelajaran hari ini. Sebelum Umi tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.